Bersama saya Aneka Wijaya dalam Power Lunch CNBC Indonesia dan secara eksklusif saat ini di studio CNBC Indonesia kami masih bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Swahasil Nazara. Ya Pak Swahasil, masih terkait dengan sisa waktu kita di 2023 ini. Mungkin ada program-program yang sudah disiapkan Kementerian Keuangan untuk bisa lebih menggenjot lagi belanja negara, misalnya bansos? Kalau yang tentang sisa tahun ya, kalau sisa tahun pure mengenai pencairan anggaran saja. Karena semua anggarannya itu sudah kita berikan dan sudah kita alokasikan dan ada di kementerian lembaga masing-masing. Namun memang ya Mbak Neka ya sepanjang tahun banyak sekali kegiatan-kegiatan prioritas dari berbagai macam kementerian dan lembaga yang dimintakan. Jadi APBN-nya sudah jadi, DIPA-nya sudah disampaikan, dan DIPA kan seperti tahun 2024 disampaikan tahun 2023. Sebelum tahun anggarannya mulai, DIPA-nya sudah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, sudah diserahkan oleh Bapak Presiden sendiri seperti beberapa minggu yang lalu. Namun untuk yang 2023 ketika berjalan tahun anggarannya selalu ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu prioritas. Ini penting nih, disampaikan. Ini penting ini, disampaikan. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, maka kita juga mengakomodasi. Ya. Maka itu beberapa kementerian itu telah menerima beberapa tambahan anggaran untuk membiayai yang sifatnya prioritas itu. Saya ambil contoh ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu Mbak Aneka dan Ibu Bapak sekalian membaca, mendengar yang namanya ada instruksi Presiden untuk jalan daerah. Bapak Presiden melihat bahwa jalan-jalan di daerah itu banyak yang rusak. Lalu Bapak Presiden mengatakan, bisa nggak APBN juga menggelontorkan dana untuk itu. Nah, untuk melakukan hal itu, maka kita melakukan alokasi. Ya. Tapi tentu kita lihat dulu pertama dengan teman-teman kementerian lembaga kita melihat jalan yang mana yang harusnya diperbaiki, jalan-jalan yang mana yang penting. Kan? Jadi dengan teman-teman Kementerian PUPR, dengan teman-teman di Bappenas, Kementerian Keuangan, duduk bersama mengidentifikasi, oke, sesuai arahan Bapak Presiden, ruas-ruas jalan ini harus kita perbaiki nih. Nah, kita lihat, bisa nggak APBN mengalokasikan tambahan? Tambahan ini, karena dari awalnya nggak ada tambahan. Nah, dialokasikanlah. Kemudian contoh lain lagi, beberapa kejadian yang sifatnya itu extraordinary. Kita tiba-tiba diserang oleh El Nino, kekeringan yang panjang. Dengan ada kekeringan yang panjang ini, maka kita lihat bahwa beberapa daerah memerlukan atau kelompok masyarakat itu memerlukan yang namanya bantalan sosial. Maka disusun dan kemudian dengan arahan Bapak Presiden kita berikan. Bantuan langsung tunai atau bantuan beras kita jalankan. Nah, seluruh itu adalah tambahan-tambahan karena mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu prioritas. Muncul tiba-tiba. Nah, di kementerian dan lembaga ini banyak. Ya, banyak yang seperti ini dan kita mengencourage ya, mendorong kementerian dan lembaga untuk betul-betul melihat yang namanya kapasitas fiskal yang ada dalam lembaganya masing-masing. Ya, jadi mungkin teman-teman CNBC juga sering nih menanyakan tentang, Pak, bagaimana itu dengan automatic adjustment? Automatic adjustment itu ya salah satu mekanisme supaya yang dibelanjakan adalah untuk hal-hal yang prioritas. Sumber uangnya dari mana? Dari dalam anggaran. Dari dalam anggaran yang udah ada. Kalau diperlukan, kita bisa top up, bisa tambahkan. Nah, sesuai dengan arahan dari pimpinan-pimpinan tertinggi kita. Nah, jadi kalau udah hari-hari seperti ini, ya udah tinggal masalah pencairan, administrasi pencairan. Tetapi apa yang kita tambahkan, Kementerian PUPR tahun 2023 ini mendapatkan tambahan anggaran 46 triliun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Teknologi 4,1 triliun. Kementerian Sosial juga ada yang kita tambahkan karena ada program Rumah Sejahtera Terpadu, ada untuk program BLT El Nino. Kementerian Kesehatan juga ada tambahan top up anggarannya. Jadi beberapa kementerian dan lembaga yang lain itu ada. Nah, nanti kita rekap di akhir tahun. Jadi hasil rekapnya nanti kalau kita sudah rekap secara komplit,
maka kita akan lihat belanja kementerian lembaga total yang ada di APBN itu sekitar 1.000,8 triliun. Nanti setelah dengan top up tambahan-tambahan prioritas ini jadi berapa? Nanti akhir tahun kita laporkan ke masyarakat. Baik, kita beralih ke proyeksi di 2024. Pak Suhasil, kalau kita melihat yang disampaikan World Bank, ini pertumbuhan ekonomi kita di 2024 katanya hanya berkisar di 4,9% saja begitu. Kalau Kementerian Keuangan melihat kira-kira peluang-peluang apa yang bisa dimanfaatkan di tengah ketidakpastian global ini untuk bisa menjadi motor penggerak perekonomian kita? Jadi untuk pertumbuhan 2024, Kementerian Keuangan itu masih melihat potensi kita tumbuh di sekitar 5,2%. Ya. Kunci dari Indonesia kalau mau tumbuh di angka 5,2% itu adalah di konsumsi. Konsumsi kita harus bisa di atas 5%. Malah kalau bisa ya di atas 5,2%-nya, sehingga konsumsinya itu yang menjadi penggerak. Karena konsumsi ini memang proporsinya di dalam produk domestik bruto Indonesia itu tinggi. Ya. Nah, ada nggak potensi konsumsi tahun depan? Ya, potensi konsumsi. Kami melihat ada, yaitu dari gerak ekonomi masyarakat, gerak ekonomi rumah tangga, apalagi kita memiliki beberapa rangkaian pemilu. Ya, biasanya kalau ada rangkaian pemilu, karena kita udah memiliki pemilu 5 tahunan ini udah beberapa kali, kita udah bisa lihat datanya, biasanya tuh ada peningkatan konsumsi rumah tangga karena dana-dana kampanye. Nah, moga-moga ini nanti terjadi lagi. Januari saya rasa periode kampanye yang akan cukup kuat. Nanti setelah itu kita lihat apakah ada putaran kedua, artinya ada kampanye lagi atau tidak. Tapi pasti akan ada pilkada. Dan itu juga periode kampanye yang cukup besar. Itu jadi potensi pertama dari konsumsi. Nah, tentu kita mengharapkan kalau pemilu kita ini nanti akan bisa memberikan keyakinan kepada seluruh investor supaya bisa mendorong angka investasi. Nah, investasi memang biasanya selalu saja mengatakan kami tunggu dulu pemilunya bagaimana. Ya nggak apa-apa, tapi kan Indonesia sudah melakukan pemilu itu udah beberapa kali. Kita termasuk negara yang cukup matang kalau menurut saya melakukan pemilu. Jadi moga-moga dunia usaha bisa terus melihat dan tidak menunda keputusan investasinya. Yang berikutnya, potensi dari pertumbuhan ekonomi yang baik juga tahun depan adalah karena moga-moga Indonesia bisa terus menjaga yang namanya inflasi. Inflasi kita yang saat ini cukup modest di bawah angka 3%, ya, itu merupakan modal utama bagi daya beli masyarakat dan bagi stabilitas harga secara keseluruhan. Kita akan terus jaga, tentu memang banyak yang bertanggung jawab di sini, bukan hanya pemerintah, tapi juga di pemerintah juga banyak sekali soal infrastruktur, soal produksi, pertanian, barang-barang pangan, lalu kemudian juga tentu teman-teman di pemerintah daerah. Moga-moga kita jaga bersama dan dengan demikian kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Baik, bagaimana dengan komoditas? Apakah kita tidak bisa lagi mengharapkan komoditas karena kalau melihat dari tahun kemarin ini kan memang komoditas lah yang menjadi backbone juga dari pertumbuhan ekonomi kita. Memang beberapa harga komoditas kita lihat sejak awal tahun ya, kalau kita lihat secara year to date itu harganya turun secara year to date kan. Jadi year to date itu artinya dibandingkan dengan tanggal 1 Januari ya, harganya turun. Nah, kalau harga komoditas itu turun, maka memang gerak dari ekonomi kita ya lebih banyak tergantung kepada domestik ya. Yang moga-moga kita bisa dorong terus deh kegiatan ekonomi domestik ini sehingga bisa contribute kepada produk domestik bruto kita. Baik, sektor-sektor apa yang mungkin akan masuk ke dalam fokus Kementerian Keuangan di 2024 nanti? Oh, kalau Kementerian Keuangan, kalau kita dalam konteks menjaga APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, ya kita membelanjai semua kementerian, semua sektor. Kita memastikan bahwa seluruh elemen pemerintah itu bisa menjalankan perannya, sehingga anggaran bisa digunakan untuk
mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat. Kalau secara sektor yang menurut kami penting selalu adalah pertama usaha mikro dan kecil. Ini adalah sumber dari ketahanan kita, resiliensi kita. UMKM itu sangat sangat ulet sekali. Kondisi ekonomi bagaimanapun biasanya dia bisa antisipasi dan terus saja melakukan produksi dan terus bisa melihat kebutuhan masyarakat. Oh, masyarakat perlu produk ini. Itu UMKM itu biasanya cepat sekali melihatnya. Berikutnya, kalau kita melihat sektor yang berikutnya menjadi juga sangat penting, menurut kami adalah secara makro, ke depan kita perlu sangat-sangat serius memperhatikan sektor yang terkait dengan ekonomi hijau. Nah, ini mungkin adalah sesuatu pola pikir yang akan mewarnai Indonesia selama beberapa dekade, tetapi bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong PDB dari keterkaitan kita dengan ekonomi hijau di seluruh dunia. Kalau misalkan kita bicara mengenai kendaraan berbasis listrik, berbasis baterai, kendaraan bermotor roda 4, kendaraan bermotor roda 2, lalu yang di periode-periode lalu kan nggak ada. Tapi kalau kita bisa masuk ke situ, kita melihat ekosistemnya, maka akan menjadi sangat penting. Di sisi pembangkitan listriknya, bagaimana kita memastikan hijau itu pembangkit listriknya yang hijau, renewable, energi baru terbarukan, itu nggak ada di masa lalu. Kita harus dorong ke depan sehingga dia menjadi dorongan bagi gerak ekonomi secara kuat. Analoginya tuh gini, Mbak Neka ya. Analoginya mungkin kalau di tahun 70-80 kita berpikir gerak ekonomi kita itu yang di depan adalah yang namanya industri migas. Ya, jadi kita punya tambang minyak dan gas bumi, kita eksploitasi, kita tambang secara sangat serius, lalu kemudian menjadi propeller, menciptakan propeller untuk gerak ekonomi yang lain. Sekarang kita pernah berada dalam boom kayu, kita pernah berada di dalam boom katakanlah mineral, ya, batu bara dan yang lain. Menurut saya ke depan kita akan harus bisa memanfaatkan boom dari ekonomi hijau. Itu sumber pertumbuhan ekonomi kita yang akan sangat besar di depan. Boom ekonomi hijau ini akan menjadi kunci untuk kita semua.